Pemain Vietnam disambut pasukan Irak. Jika menang Indonesia lewati ranking 3 negara ini. Prediksi media Korea dan legenda. 5 pemain ini siap menggila. Pelatih Filipina dapat ancaman mengerikan. 5 alasan Indonesia pasti menang. Pemain Vietnam menyerah bersaing. Ini 2 misi Irak. Pesan Patinama pada rekan-rekan. Pihak PSSI tegur pengelola SUGBK. Simak berita selengkapnya. Vietnam kaget tiba di Irak disambut tentara dengan alat perang lengkap. Timnas Vietnam tiba di Irak setelah melalui perjalanan panjang lewat udara dari Hanoi Doha Basra. Timnas asuhan Kim Sang-sik akan menjalani laga terakhir di putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan melawan Irak di Stadion Internasional Basra, Selasa, 11 Juni 2024, mendatang. Timnas Vietnam pun menggunakan jalur darat dari bandara menuju hotel. Di tengah perjalanan, Nguyen Philip CS dikejutkan dengan adanya tentara Irak lengkap dengan senjata api dan kendaraan perang yang digunakan. Kejadian ini pun terekam pada video perjalanan Vietnam yang diunggah oleh Federasi Sepak Bola Vietnam. 2 tentara tersebut sengaja menjaga kecepatan agar tetap berada di samping bus yang diisi oleh pemain Vietnam. Para pemain pun merekam sesuatu yang jarang mereka temui tersebut. Salah satu tentara pun terlihat melambaikan tangan sembari ikut merekam momen tersebut. Meski dikejutkan dengan adanya tentara lengkap dengan alat perang, Vietnam tetap menargetkan kemenangan pada pertandingan tersebut. Persaingan dengan timnas Indonesia yang semakin ketat membuat Vietnam menargetkan poin penuh apapun hasil laga timnas Indonesia melawan Filipina. Saat ini Vietnam dan timnas Indonesia hanya terpaut 1 poin saja. Timnas Indonesia pun akan melakoni laga terakhir dengan menjamu Filipina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa, 11 Juni 2024, mendatang. Kapten Vietnam mengeluh usai dipanggang suhu 47 derajat saat latihan di Basra. Sesi latihan timnas Vietnam di Basra, Irak, dikeluhkan para pemain karena suhu yang mencapai 47 derajat Celcius. Skuad timnas Vietnam memang ditempatkan di hotel terbaik Basra, Grand Millennium Bintang 5, dengan hanya jarak tempuh 20 menit dari bandara. Meski begitu, kondisi yang tak dibayangkan sebelumnya justru tengah dialami para pemain timnas Vietnam saat berada di luar hotel. Tim asuhan Kim Sang-sik dihadapkan cuaca dengan suhu 47 derajat Celcius, para pemain pun serasa dipanggang saat menjalani sesi latihan. Saking takutnya, staf pelatih sampai memutuskan untuk menggeser jadwal latihan ke pukul 20 waktu setempat, berharap suhu turun. Diketahui bahwa Basra adalah kota terbesar kedua di Irak setelah Baghdad, tulis Soha, dan dikenal sebagai kota terpanas di planet ini, dengan suhu musim panas rata-rata 45 derajat Celcius. Saat tim Vietnam tiba di kota ini, suhu di luar ruangan sudah mencapai 47 derajat Celcius, imbuh mereka. Keluhan pun mulai dilontarkan oleh para pemain Vietnam, termasuk salah satunya keluar dari mulut sang kapten tim, Du Hang Dung. Vietnam dihadapkan kondisi yang sangat sulit. Meski begitu Du Hang Dung menegaskan timnas Vietnam akan tampil semaksimal mungkin. Du Hang Dung termotivasi oleh laga timnas Indonesia melawan Filipina, yang jika berakhir kekalahan untuk skuad Garuda akan sangat menguntungkan mereka. Akan sangat sulit bagi kami untuk bersaing di musim panas di sini. Kelembapan rendah dan segalanya sulit, ucap Du Hang Dung. Namun, kami masih punya waktu 4 hari untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan semuanya. Kita tahu Irak lawan yang sangat kuat dan bisa masuk 5 besar Asia. Meski masih bergantung pada hasil pertandingan Filipina dan Indonesia, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil bagus melawan Irak, imbuhnya. Sementara itu, Kim Sang-sik dengan tegas menargetkan kemenangan meski bermain di markas timnas Irak dengan tekanan para suporternya. Lebih dari 65.000 penonton diyakini bakal memadati Stadion Internasional Basra, tempat di mana timnas Indonesia pernah dilibas 5-1 oleh Irak. Bukan tanpa alasan mengapa Irak menargetkan kemenangan di Basra, sebagai pertandingan terakhir di putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan atas Irak membuka peluang Vietnam lolos ke putaran ketiga, dengan catatan timnas Indonesia kalah atau imbang melawan Filipina. Dengan begitu, Vietnam akan mengoleksi 9 poin, sementara timnas Indonesia maksimal hanya mengoleksi 8 poin jika imbang lawan Filipina. Namun kenyataan pahit akan dialami Vietnam jika menelan kekalahan dari Irak, karena koleksi poin mereka akan tertahan di angka 6. Sementara jika timnas Indonesia kalah atau imbang melawan Filipina, hal itu sudah cukup membawa skuad Garuda lolos ke putaran ketiga. 3 negara yang ranking FIFA-nya disalip timnas Indonesia jika menang atas Filipina. Menurut perhitungan laman football-ranking.com, timnas Indonesia turun 2 posisi dari peringkat 134 ke 136 dunia setelah kalah 0-2 dari Irak. Timnas Indonesia kehilangan 5,71 poin akibat kekalahan tersebut dan kini cuma mengemas 1.097 poin di ranking FIFA. Meski begitu, timnas Indonesia berpeluang naik 3 peringkat dari posisi 136 ke 133 dunia jika menang atas Filipina di matchday pamungkas grup F.
Kemenangan atas Filipina menghasilkan 11,72 poin. Tambahan 11,72 membuat perolehan angka timnas Indonesia menjadi 1108,72 poin. Lantas, negara mana saja yang digeser timnas Indonesia jika menang atas Filipina? Rwanda. Rwanda turun dari peringkat 131 ke 134 dunia setelah kalah 0-1 dari Benin di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat, 7 Juni 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Rwanda kehilangan 9,83 poin akibat kekalahan tersebut dan membuat perolehan angka mereka menjadi 1102,61. Selanjutnya pada Selasa 11 Juni 2024 malam WIB, Rwanda akan tandang ke markas Lesotho. Potensi mereka kembali terpeleset sangat besar. Jika kalah, Rwanda bakal kehilangan 13,46 poin dan membuat perolehan angka mereka menjadi 1089,15 poin. Kepulauan Faru. Kepulauan Faru kini menempati peringkat 133 dunia dengan 1103,43 angka. Di FIFA Matchday Juni 2024, negara yang satu ini hanya tampil di ajang Baltic Cup 2024 sehingga poin yang didapat relatif kecil. Dini hari tadi, Kepulauan Faru dihajar Estonia dengan skor 1-4 di ajang Baltic Cup 2024. Kemudian pada awal pekan depan, Kepulauan Faru akan ditantang Latvia di perebutan posisi 3 Baltic Cup 2024. Malaysia. Malaysia kini menempati peringkat 135 dunia dengan 1097,35 poin, alias unggul 0,035 poin dari timnas Indonesia yang menduduki posisi 136 dunia. Namun, timnas Indonesia bisa menyalip ranking FIFA Malaysia pada awal pekan depan, sekalipun Malaysia menang atas Taiwan. Sesuai jadwal, baik timnas Indonesia dan Malaysia sama-sama melakoni matchday pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjamu Filipina, sedangkan Malaysia kedatangan Taiwan. Andai menang atas Filipina, timnas Indonesia bakal meraup tambahan 11,72 poin. Perolehan angka timnas Indonesia di ranking FIFA menjadi 1108,72 angka. Bagaimana dengan timnas Malaysia racikan Kim Panggon? Kemenangan atas Taiwan menghasilkan 10,29 poin. Poin Malaysia di ranking FIFA pun menjadi 1107,64 angka, masih kalah dari timnas Indonesia. Jadi hitung-hitungan kasarnya adalah, timnas Indonesia akan menempati peringkat 133 kelar FIFA Matchday Juni 2024. Media Korea bikin prediksi siapa yang lolos antara timnas Indonesia versus Vietnam. Media Korea Selatan, NAVER, menyoroti peluang timnas Indonesia dan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. NAVER mempertanyakan, pelatih asal Korea Selatan mana yang akan tersenyum? Timnas Indonesia dan Vietnam sama-sama masih berpeluang lolos ke putaran ketiga. Timnas Indonesia memiliki keunggulan di atas kertas. Tim asuhan Shin Tae-yong itu berada di peringkat kedua klasemen sementara grup F dengan 7 poin, unggul 1 angka dari Vietnam. Karena itu, timnas Indonesia berharap Vietnam kalah dari Irak agar bisa lolos ke fase selanjutnya. Sementara Vietnam membutuhkan kemenangan serta berharap Indonesia imbang atau kalah dari Filipina. Menariknya, kedua tim ini dilatih oleh pelatih asal Korea Selatan. NAVER menyoroti peluang kedua pelatih tersebut. Hanya satu pelatih antara Kim Sang-sik yang memimpin timnas Vietnam dan pelatih Shin Tae-yong yang memimpin timnas Indonesia yang akan tersenyum pada malam tanggal 11, tulis NAVER dalam pemberitaannya. NAVER meyakini timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong memiliki peluang lebih besar untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Vietnam akan menghadapi tantangan besar karena bermain di kandang Irak. Indonesia punya keunggulan besar pada laga final yang digelar tanggal 11 nanti. Sementara Indonesia menyambut kedatangan Filipina di negara mereka, Vietnam harus melakukan perjalanan ke pemimpin grup, Irak. Namun perlu diingat bahwa Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Filipina di laga pertama, dan Irak, yang sudah memastikan keunggulan sejak awal, mungkin belum memberikan performa terbaiknya, tulis NAVER. Prediksi legenda, Vietnam kalah 1-3, timnas Indonesia menang 2-0. Legenda timnas Vietnam Nguyen Man Dung memprediksi The Golden Stars kalah dari Irak sementara timnas Indonesia menang atas Filipina pada laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Man Dung menilai Vietnam masih memiliki sejumlah kekurangan setelah menang susah payah atas Filipina. Bertanding di Stadion Maidin, tim arahan Kim Sang-sik hanya mampu menang 3-2. Melihat hasil itu membuat Man Dung pesimistis jelang melawan Irak di Basra, The Golden Stars diprediksi akan pulang dengan kepala tertunduk. Mengenai skor, jika tim Vietnam bermain di lapangan Irak kemungkinan besar kami akan kalah 1-2 atau 1-3. Sementara Indonesia mungkin akan mengalahkan Filipina 2-0, kata Man Dung dikutip Soha. Man Dung menilai Indonesia punya dua keuntungan untuk memenangkan pertandingan lawan Filipina.
kualitas pelatih dan sebagai tuan rumah. Pelatih Shin Tae-yong memahami sepak bola Asia dengan baik sehingga dia bisa memilih pemain naturalisasi yang cocok untuk dimainkan. Jika Indonesia lawan Filipina, keuntungan ada pada tim tuan rumah, ujar Mandung menambahkan. Di tengah atmosfer menegangkan ini, 5 pemain naturalisasi timnas Indonesia siap menjadi bintang lapangan. Mereka adalah amunisi mematikan yang siap mengamuk dan membawa Garuda meraih kejayaan. 1. Rafael Struijk, sang muda berbakat yang haus gol. Rafael Struijk, pemain muda berusia 21 tahun ini, telah menjadi andalan Shin Tae-yong di berbagai kelompok usia timnas. Di laga melawan Irak, Struijk menunjukkan potensinya dengan menciptakan peluang emas, meskipun belum berhasil mencetak gol. Kini, di hadapan publik tuan rumah, Struijk bertekad untuk tampil menggila. Ambisinya untuk membawa timnas lolos ke putaran ketiga menjadi motivasi baginya untuk meledak di lapangan. 2. Tom Hye, maestro lapangan tengah yang tak tergantikan. Sejak dinaturalisasi pada Januari 2024, Tom Hye langsung menjelma menjadi jenderal lapangan tengah timnas. Kemampuannya dalam menguasai bola dan mengatur tempo permainan menjadikannya aset berharga bagi Garuda. Di laga melawan Vietnam, Hye mencatatkan 1 assist di debutnya. Kini, dia diprediksi kembali menjadi starter dan siap menunjukkan kepiawaiannya dalam mengantarkan timnas meraih kemenangan. 3. Kelvin Verdong, wajah baru yang siap menerkam. Kelvin Verdong, pemain yang baru saja dinaturalisasi pada 4 Juni 2024, siap menjadi debutan yang gemilang. Kemampuannya sebagai wingback kiri diprediksi akan menjadi senjata rahasia timnas untuk mengacak-acak pertahanan Filipina. 4. Ragnar Oratmangoen, sang pencetak gol debut yang haus lebih banyak. Ragnar Oratmangoen langsung mencuri perhatian di laga debutnya melawan Vietnam dengan mencetak gol. Kepercayaan Shin Tae-yong pun semakin besar, dan dia diturunkan di laga melawan Irak. Oratmangoen siap menunjukkan tajamnya di depan gawang Filipina dan mengulangi momen indahnya di laga debut. 5. Jai Itzes, raksasa yang kembali untuk menggebrak. Jai Itzes, sang raksasa dengan tinggi badan 190 cm, siap kembali menggempur pertahanan lawan. Pemain yang baru saja membawa klubnya promosi ke Liga Italia ini adalah pilihan tepat untuk menjadi ujung tombak timnas. Kehadiran Itzes diyakini akan menambah daya gedor timnas dan menjadi mimpi buruk bagi lini belakang Filipina. Kelima pemain naturalisasi ini adalah kunci utama bagi timnas Indonesia untuk meraih kemenangan dan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia akan menjadi kekuatan ekstra bagi Garuda untuk mengamuk di kandang sendiri dan mengukir sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Pelatih Filipina Tom Saintfiet mengaku dapat ancaman pembunuhan karena pemberitaan miring ingin membantu Vietnam lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kata-kata Tom Saintfiet yang ingin mengalahkan Indonesia untuk dapat membantu Vietnam lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sempat viral. Pernyataan itu dilontarkan Saintfiet usai Filipina kalah 2-3 dari Vietnam. Saat Vietnam, jurnalis bertanya, "Apa yang Anda pikirkan tentang tim Vietnam?" Saya menjawab jawaban dari jurnalis Vietnam. "Saya tidak mengatakan itu di media Filipina, saya tidak mengatakannya di media internasional," ucap Tom Saintfiet. Jurnalis bertanya, saya berkata, "Oke, Vietnam memiliki kesempatan. Jika kita menang, dan kita akan mencoba untuk menang, kita tidak ingin menang karena Vietnam, kita ingin menang karena Filipina. Jika kita bermain di Filipina, jika Indonesia bermain di Argentina, mereka akan mencoba untuk menang. Jika kita bermain di Indonesia, kita akan mencoba untuk menang. Karena saya mendapat banyak reaksi dari supporter, dan saya mendapatkan bahkan beberapa ancaman," ucap Tom Saintfiet. Saintfiet menegaskan media-media Vietnam salah mengartikan pernyataan dan malah menyudutkannya. "Orang yang ingin membunuh saya, karena media menulis hal yang salah. Dan itu tidak baik. Saya mengikuti sepak bola Indonesia selama bertahun-tahun. Saya mengetahui pemain di sini," kata Tom Saintfiet menambahkan. 5 alasan timnas Indonesia bakal hajar Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 5. Piala Asia 2027. Iming-iming lolos otomatis ke Piala Asia 2027 sekaligus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bakal jadi stimulus buat timnas Indonesia. Pasalnya, mereka hanya butuh 1 kemenangan untuk melakukannya. Anak asuh Shin Tae-yong saat ini duduk di posisi 2 dengan nilai 7 dan unggul 1 angka dari timnas Vietnam di urutan 3. Motivasi tinggi dapat menjadi tambahan kekuatan di lapangan nanti. 4. Kekuatan penuh. Jai Itzes. Apalagi, timnas Indonesia dipastikan tampil dengan kekuatan penuh. Jai Itzes yang absen di laga kontra timnas Irak, sudah bisa turun. Ditambah lagi, ada Kelvin Verdong yang siap melakoni debutnya usai resmi menjadi WNI. 2 pemain itu bisa menutup kehilangan Jordi Amat yang absen akibat kartu merah. Di posisi lain,
Praktis tidak ada masalah berarti sehingga Shin bisa leluasa meracik strategi. 3. Kandang sendiri. Timnas Indonesia akan bermain di SUGBK yang notabene kandang sendiri. Sejauh ini, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan baru sekali kalah, tepatnya oleh timnas Irak dengan skor 0-2 saat bermain di Stadion Keramat itu, sejak ditangani oleh Shin. Faktor kandang ini akan berperan besar di laga nanti. Timnas Filipina sendiri selalu menelan kekalahan dari 2 laga tandangnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2. Recurve Pick. Indonesia punya rekor apik atas Filipina. Menurut catatan Transfermarkt, tim Merah Putih tak terkalahkan dalam 11 pertemuan dengan The Azkals di semua kompetisi, 7 menang, 4 seri. Modal ini sudah cukup untuk membuat timnas Filipina tertunduk lesu di GBK nanti. Namun, Indonesia mesti waspada karena perjumpaan terakhir di stadion itu berakhir dengan skor 0-0 pada November 2018. 1. Cari pelampiasan. Kekalahan dari Irak dengan skor 0-2 tentu bikin penggawa timnas Indonesia kesal. Mereka akan mencari pelampiasan dan timnas Filipina adalah lawan yang pas. Namun, Indonesia mesti waspada lantaran anak asuh Tom Saintfiet bisa merepotkan timnas Vietnam di laga sebelumnya. Pun begitu, kekuatan tuan rumah di atas kertas masih jauh dibandingkan Filipina. Kapten Vietnam menyerah bersaing dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kapten Vietnam, Du Hang Dung, mengakui bahwa peluang timnya menyalip timnas Indonesia dalam perebutan tiket lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia cukup kecil. Ada beberapa alasan yang mendasari rasa pesimisme Du Hang Dung. Pertama, Vietnam harus bisa mengalahkan Irak bila ingin lolos dan itu sulit untuk diwujudkan. Seperti yang diketahui, Irak merupakan tim yang kuat. Sukses memuncaki grup F merupakan buktinya. Tim asuhan Yesus Casas bertengger di puncak setelah menyapu bersih 5 laga dengan kemenangan. Selain itu, laga ini juga bakal digelar di kandang Irak. Semua pemain Vietnam datang ke Irak untuk bermain untuk pertama kalinya setelah sekitar 20 tahun. Negara ini menata ulang sepak bola, timnas Vietnam akan kesulitan karena stadion akan ramai penonton dan Irak juga kuat, kata Du Hang Dung, dilansir dari Tethao 247. Lebih lanjut, perjuangan timnas Vietnam dipastikan semakin sulit karena juga harus beradaptasi dengan cuaca. Du Hang Dung berharap hal ini tak menjadi masalah serius untuk pemain Vietnam. Selain itu, cuaca di sini juga akan buruk karena panas dan kering. Hal yang paling layak disebutkan adalah kelembapannya juga rendah. Iklimnya mirip dengan saat tim Vietnam berlaga di Arab Saudi pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Saya pikir seluruh tim harus melakukan upaya untuk beradaptasi, ucap Du Hang Dung. Alasan kedua rasa pesimisme Du Hang Dung yakni karena timnas Indonesia hanya bakal melakoni laga melawan Filipina. Perlu diketahui, Filipina merupakan tim juru kunci grup F. Filipina hanya mampu mengumpulkan 1 poin dari 5 laga yang dijalani. Vietnam dipastikan gagal lolos ke putaran ketiga bila timnas Indonesia berhasil mengalahkan Filipina. Terlepas dari semuanya, Du Hang Dung berharap para pemain Vietnam dapat memberikan yang terbaik kala melawan Irak. Kalaupun gagal lolos, Du Hang Dung ingin menjadikan laga melawan Irak sebagai persiapan menghadapi ASEAN Cup 2024 yang terlaksana pada akhir tahun ini. Selain itu, perlu diingat juga bahwa Indonesia akan bermain melawan Filipina sebelum pertandingan tandang Vietnam di Stadion Irak, ucap Du Hang Dung. Para pemain harus selalu memasuki lapangan dengan semangat terbaik. Saya pikir pertandingan melawan Irak tidak hanya bermakna untuk melangkah ke depan, tetapi juga sebagai persiapan untuk masa depan. Irak adalah tim yang kuat. Melalui pertandingan mendatang, para pemain akan belajar lebih banyak untuk maju ke turnamen berikutnya. Yang terbaru adalah ASEAN Cup 2024, ujarnya. 2 misi Irak kenapa harus bantai timnas Vietnam? Timnas Vietnam sudah tiba di kandang singa Mesopotamia dengan misi yang mungkin nyaris mustahil, karena Ali Jassim dan kawan-kawan masih sangat lapar kemenangan. Kim Sang-sik dan pasukannya yakin bisa memetik poin di kandang Irak setelah menang 3-2 atas Filipina di Hanoi. Yang jadi harapan tertinggi mereka adalah menang untuk menjaga persaingan dengan timnas Indonesia dalam perburuan tiket putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam klasemen sementara grup F, Vietnam berada di posisi ketiga dengan nilai 6, tertinggal 1 poin dari Indonesia. Kalaupun Vietnam menang atas Irak, itu tak ada artinya dalam konteks perburuan tiket putaran ketiga ini jika skuad Garuda juga menang atas Filipina. Timnas Indonesia bermain lebih dulu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jadi, Kim Sang-sik dan seluruh rakyat Vietnam kini mendoakan Indonesia kalah kontra Filipina. Dengan begitu, timnas Vietnam bisa bermain lebih bersemangat, minimal dengan hasil imbang untuk bisa lolos ke putaran ketiga. Namun, timnas Irak memastikan ingin memulangkan skuad Vietnam dengan air mata.
Pelatih Irak Jesus Casas menegaskan timnya memiliki dua misi dalam duel terakhir grup ini. Misi pertama, Irak harus kembali meraih 3 poin versus Vietnam, meski sudah lolos ke putaran ketiga. Bermain di kandang selalu memotivasi para pemainnya untuk menyenangkan para supporter tuan rumah. Dalam dua laga kandang sebelumnya, Irak menang 5-1 atas Indonesia dan 1-0 atas Filipina. Untuk para pendukung Irak, kami sudah bertekad menghargai dukungan mereka dengan meraih semua poin penuh setelah 5 pertandingan. Seluruh pemain kini mengincar kemenangan atas Vietnam, tegas Jesus Casas. Dalam misi ini, lanjutnya, sekaligus terkandung peluang menciptakan sejarah menyapu bersih seluruh pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain Irak, hanya Jepang, Uni Emirat Arab, dan Australia yang memiliki peluang historis itu karena selalu menang. Ali Jasim mengonfirmasi, kami bertekad memenangi seluruh pertandingan di grup F. Misi kedua Irak dalam duel kontra Vietnam ini adalah meningkatkan peringkat FIFA. Irak saat ini berada di posisi 58, lebih tinggi 56 tingkat dari Vietnam, 114. Oleh karena itu, mereka harus menang untuk menambah poin ranking FIFA, yang edisi terbaru akan dirilis pada 20 Juni 2024. Jika menang, Irak akan menambah tambahan 6,9 poin, sehingga menjadi total 1.433 poin dan memiliki potensi naik peringkat. Jika imbang atau kalah, maka posisinya dalam ranking FIFA akan turun. Irak akan dikurangi 5,6 poin jika imbang dan dikurangi 18,1 poin bila kalah. Ranking FIFA yang lebih tinggi juga penting bagi Irak untuk drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Semakin tinggi peringkatnya, maka semakin tinggi pula penempatannya di pot undian nanti untuk bertemu tim-tim yang lebih lemah. Pejabat Federasi Sepak Bola Irak Ahmed Al-Mousawi memastikan skuad timnasnya sudah siap tempur melawan Vietnam. Seluruh pemain Irak dalam kondisi kesehatan yang prima. Tak ada yang cedera. Semuanya siap, tegasnya. Pelatih timnas Filipina puji timnas Indonesia sudah dekati level Jepang dan Korea Selatan di Asia. Pelatih timnas Filipina, Tom Saintfiet, memuji level timnas Indonesia kini sudah mendekati timnas Jepang dan timnas Korea Selatan. Hal itu tidak terlepas dari hadirnya wajah-wajah baru di kubu skuad Garuda. Pujian itu dilontarkan Saintfiet jelang laga timnas Indonesia versus timnas Filipina di matchday 6 grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Indonesia semakin mendekati level Korea Selatan atau Jepang dan negara-negara seperti keduanya di Asia, papar Saintfiet di Jakarta, dikutip pada Minggu, 9 Juni 2024. Walau memuji, pelatih asal Belgia itu tidak akan gentar melawan Indonesia di kandang lawan. Ia berharap Neil Eteridge dan kawan-kawan akan berjuang keras untuk meraih poin dari laga tandang itu. Kami ingin mencoba mendapatkan hasil bagus melawan mereka, kata Saintfiet. Pujian tersebut dilontarkan Saintfiet lantaran tahu betul kualitas pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di Belanda. Ia lantas menyinggung nama Sandy Walsh yang berkarier di Cafe Mechelen. Saya ingin melakukan yang terbaik, tapi kita tahu Indonesia adalah sebuah tim yang mempunyai kekuatan baru di sepak bola Asia, imbuhnya. Tim Indonesia sangat kuat. Saya datang dari Belgia, saya bekerja di Belanda, saya kenal banyak pemain Indonesia juga beberapa pemain Belgia seperti Sandy Walsh, tandasnya. Timnas Filipina sendiri sudah pasti tidak akan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. The Azkals duduk di posisi juru kunci dengan nilai 1 dari 5 laga yang telah dilakoni. Sementara, Indonesia yang mengoleksi 7 angka, butuh 1 kemenangan untuk menemani timnas Irak ke putaran ketiga. Di atas kertas, 3 poin bukan hal yang mustahil bagi anak asuh Shin Tae-yong. Permintaan Shane Patinama kepada pemain timnas Indonesia jelang lawan Filipina. Bek timnas Indonesia Shane Patinama meminta kepada semua pemain untuk bisa bangkit dan tak menundukkan kepala lagi jelang lawan Filipina di laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menelan kekalahan lawan Irak, beberapa pemain mengungkapkan rasa kecewanya. Salah satunya yakni Shane Patinama yang mengaku kecewa dengan kekalahan dari Irak. Ia bahkan percaya seharusnya timnas Indonesia bisa meraih kemenangan karena banyak membuat peluang. Namun, timnas Indonesia banyak membuat kesalahan sendiri, sehingga mereka gagal menang. Walaupun tim asuhan Shin Tae-yong ini menelan kekalahan, dukungan masih diberikan oleh supporter yang datang ke stadion langsung. Dengan dukungan luar biasa tersebut, Shane pun berterima kasih kepada supporter. Namun, ia meminta maaf karena tak bisa memberikan hasil terbaik. Menurutnya, para pemain sudah berjuang sampai akhir, tetapi hasilnya tak cukup bagus. Dukungan yang luar biasa seperti biasa di GBK, tulis Shane Patinama sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya. Kami berjuang sampai akhir tapi, sayangnya itu tidak cukup, ucapnya. Perjuangan melawan Irak memang telah tuntas, tetapi Shane Patinama punya permintaan kepada pemain timnas Indonesia. Ia meminta kepada semua pemain untuk menegakkan kepala untuk menghadapi laga terakhir melawan Filipina.
Pemain berusia 25 tahun tersebut mengatakan bahwa saat ini tim Merah Putih masih memiliki segalanya. Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina di kandang sendiri. Tentu ini bisa menjadi keuntungan buat tim Merah Putih menghadapi Filipina nanti. Dengan dukungan supporter nantinya, Shine berharap para pemain tetap tampil maksimal agar meraih hasil terbaik. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini ingin membawa tim Merah Putih bisa meraih kemenangan melawan Filipina nantinya. Sekarang tegakkan kepala dan kami memiliki segalanya di tangan kami untuk pertandingan berikutnya, tuturnya. Jelang Timnas Indonesia versus Filipina, PSSI tegur pengelola SUGBK ini masalahnya. Anggota Exco PSSI, Sumarji menjelaskan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan pengelola Gelora Bung Karno, GBK. Stadion tersebut nantinya akan menggelar laga antara Timnas Indonesia melawan Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Memasang target untuk menang, skuad Garuda sudah melewati persiapan maksimal demi misi ini. Selain itu, aspek rumput stadion yang mendapatkan kritikan akan segera ditindaklanjuti. Sumarji menjelaskan, mereka sudah meminta pengelola GBK untuk bergerak cepat, termasuk dalam persiapan rumput stadion jelang pertandingan melawan Filipina. Kami sudah telepon pengelola GBK karena kondisi rumput kemarin juga kurang bagus. Kami memohon ke pihak GBK supaya betul-betul dipersiapkan. Diperhatikan betul kondisi rumput, kata Sumarji. Sosok yang menjabat sebagai ketua badan tim nasional ini mengakui bahwa kondisi rumput SUGBK kurang prima. Pada pertandingan melawan Irak terlihat beberapa titik masih belum tumbuh maksimal. Sebelumnya, stadion tersebut sempat menggelar konser musik dan dijanjikan akan segera dilakukan perbaikan. Kondisi ini tentu berpengaruh langsung ke permainan skuad Garuda yang mengandalkan koordinasi. Kita lihat rumput GBK kan kayaknya stres, sehingga kondisi begitu makan waktu. Tadi saya telepon supaya betul-betul diperhatikan, tegasnya. Sumarji menambahkan, laga melawan Irak cukup memberikan tekanan pada semua pemain. Apalagi, mereka optimis mendapatkan kemenangan agar segera mengunci satu tiket ke putaran selanjutnya. Namun, semua evaluasi sudah dilakukan agar mereka bisa tampil maksimal saat melawan Filipina. Lawan Filipina adalah benar-benar perjuangan yang berat bagi pemain karena terbebani harus lolos. Maka, targetnya sesuai dengan target ketum dan semuanya, kami menginginkan lolos. Maka betul-betul para pemain itu sudah bersiap diri dari kemarin sejak kalah sama Irak, pungkasnya.